Pemirsa, cemburu buta dengan pasangan gegara selingkuh, nyawa pun jadi taruhannya. Seperti halnya yang terjadi di Tuban, Jawa Timur dan Cianjur, Jawa Barat. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Sungguh sadis kejadian yang dialami Agus Sutrisno, warga Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang berprofesi sebagai sekretaris desa Sidonganti ini. Pria berusia 33 tahun ini tewas dibacok orang tak dikenal. Tak hanya itu, sebelum dibacok, korban yang saat itu mengendarai sepeda motornya ditabrak dari arah belakang oleh pelaku menggunakan mobil. Mengetahui korban masih hidup, pelaku kemudian mengejar korban yang berlari ke ladang kosong milik warga. Tak dapat melarikan diri lagi, pelaku langsung menghujani korban dengan senjata tajam hingga korban tewas di tempat. Polisi dari Polres Tuban yang mendatangi lokasi pun langsung mengevakuasi korban dan melakukan olah TKP. Telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kerek Montong, tepatnya di Dusun Mbawi, Desa Hargornya telah terjadi pembunuhan. Kemudian kami bersama anggota mendatangi TKP. Dan pada saat di TKP, korban sudah dalam keadaan posisi tertelungkup ada di pinggir jalan. Tak membutuhkan waktu lama, Polres Tuban akhirnya berhasil menangkap Jano, pelaku pembunuhan sekretaris desa, dan memeriksa pelaku untuk mengetahui motif pelaku. Terungkap, Kepala Kepolisian Resor Tuban AKBP Suryono mengatakan pelaku tega membunuh korban lantaran dendam pelaku karena istrinya diduga selingkuh dengan korban. Tak hanya itu, terungkap bahwa pelaku sudah merencanakan aksinya sejak 2 hari sebelum kejadian. Pelaku pun sengaja membuntuti korban yang saat itu dalam perjalanan menuju kantor Kecamatan Kerek untuk menghadiri undangan rapat. Hal ini berawal dari dendam pelaku terhadap korban, yang mana diduga korban ini ada hubungan atau berselingkuh, ya begitu bisa dikatakan, dengan korban, istri korban. Polisi pun mendalami indikasi motif perselingkuhan, termasuk adanya tersangka lain yang membantu aksi pembunuhan sadis itu. Gelap mata karena perselingkuhan juga terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Kali ini korbannya merupakan seorang ibu muda. Terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari ditemukannya jenazah seorang ibu muda bernama Ayu Lestari dengan posisi menggantung di kusen pintu kamar rumah kontrakan. Mengetahui kejadian ini, polisi dari Polres Cianjur pun melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP dan saksi, anak korban yang masih berusia 5 tahun menjadi petunjuk polisi untuk membekuk pelaku. Tak membutuhkan waktu lama, polisi kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku bernama Peri Maulana yang ternyata merupakan pacar korban.
Setelah ditangkap, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya telah melakukan pembunuhan terhadap Ayu, kekasihnya. Menurut kesaksian pelaku mendapati percakapan korban di pesan WhatsApp dengan pria lain yang diduga selingkuhan korban. Akibatnya pelaku tersulut emosi hingga terjadi pertengkaran hebat. Korban sempat ditendang dan dipukuli. Namun korban sempat melakukan perlawanan sehingga membuat pelaku tambah emosi dan membekap korban dengan bantal, mengakibatkan korban kehabisan nafas dan meninggal dunia. Motif daripada pembunuhan ini adalah bahwa si tersangka menjalin hubungan ya, dengan si korban sebagai pasang kekasih demikian. Kemudian pada hari kejadian si korban kedapatan oleh pelaku di dalam isi chat di HP-nya ditemukan ada chat kepada lelaki lain yang kemudian dituduhkan oleh si tersangka bahwa itu selingkuhan daripada si korban ini. Kemudian karena emosi, selanjutnya si tersangka melakukan pembunuhan ini. Ironisnya, untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukannya, pelaku sengaja menggantung tubuh korban seolah-olah korban bunuh diri. Atas perbuatannya, pelaku yang sudah menjalani hubungan dengan korban selama 3 tahun ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Sungguh ironis, bukannya mengisi kenangan indah di masa remaja dengan kegiatan positif, 3 orang remaja di Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan harus berurusan dengan kepolisian. Para remaja ini terdiri dari 2 orang pria dan 1 perempuan. Ketiganya diringkus aparat Resmo Polsek Panakukang lantaran diduga menjadi muncikari yang menawarkan jasa kencan terhadap remaja perempuan berusia 13 tahun. Kejadian berawal saat adanya laporan dari orang tua korban bahwa anaknya dibawa oleh orang tidak dikenal ke salah satu wisma di sekitar Jalan Todopuli, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Mendapati laporan itu, Polsek Panakukang melakukan penyelidikan, kemudian mendatangi lokasi wisma. Dan benar saja, dari lokasi didapati 4 remaja tengah berada di sebuah kamar yang menunggu pesanan dari pria hidung belang. Anggota lapangan dari Polsek Panakukang melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengetahui apakah benar tidaknya peristiwa tersebut. Dengan adanya itu, orang tua korban mendapatkan informasi bahwa anaknya itu berada di seputaran Todopuli di suatu wisma. Betul ditemukan anak korban yang berumur 13 tahun itu bersama dengan 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan di suatu kamar. 3 remaja yang diduga sebagai muncikari ini pun menawarkan tarif sebesar Rp200.000 sekali kencan dengan mengambil keuntungan Rp50.000 sekali transaksi. Dalam penangkapan ini, polisi turut menyita 2 buah ponsel milik terduga pelaku yang digunakan untuk bertransaksi serta memberikan layanan seks melalui media sosial. Ketiga orang remaja yang diduga sebagai muncikari kemudian dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk proses hukum lebih lanjut karena ketiganya masih di bawah umur.
Perdagangan orang di bawah umur sebagai wanita penghibur juga terjadi di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Sebuah losmen di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Pamusian, Kota Tarakan, Kalimantan Utara menjadi sasaran operasi polisi. Tempat tersebut diduga menyediakan layanan prostitusi online. Benar saja, saat dilakukan penggerebekan, petugas mendapati para ABG sedang menunggu di depan losmen. Diduga mereka telah dipesan pria hidung belang untuk layanan seks. Seorang gadis berusia 18 tahun langsung ditangkap karena menjadi muncikari alias bos open BO dengan 5 wanita penghibur sebagai anak buahnya. Mirisnya, para remaja putri tersebut sebagian masih duduk di bangku SMP dan beberapa anak lainnya putus sekolah. Dari hasil interogasi, para ABG tersebut dipesan melalui aplikasi chat dengan tarif Rp300.000 dalam sekali kencan. Dari hasil pemeriksaan juga bahwa pelaku ini memiliki 5 orang anak perempuan sebagai korban yang akan ditawarkan kepada pria hidung belang. Untuk sekali kencan atau sekali open BO, tarifnya bervariasi Rp300 hingga Rp400.000. Tersangka dijerat Undang-Undang TPPO dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara.